saja raja Jakana gagah mojang nagelis tursomea luas wilayahna seueur potensina sawah gunung leuweung laut sagala rupa aya Karawang Karawang tandang hayu sararea urang bang kota Karawang 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 tandang Karawang tandang Makalangan. Assalamualaikum sahabat beriman. Banyak makam para waliullah ataupun pejuang kemerdekaan yang sangat berjasa di masa lalu memang tersebar luas di setiap pelosok daerah Karawang. Hampir dari setiap pelosok kota Karawang memiliki makam waliullah atau penyebar agama Islam maupun makam para pejuang kemerdekaan yang sudah berjasa memerdekakan bangsa ini dari para penjajah. Salah satunya adalah makam yang berikut ini. Makam keramat yang berada di pertengahan pemukiman warga ini adalah makam Buyut Nur Saman bin Salihin bin Raden Sumareja, seorang yang sangat dihormati dan disegani oleh warga Cikunggalah. Makam ini dipercaya oleh warga sekitar sebagai makam keramat yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai makam bersejarah di daerah Cikunggalah. Sejarah kisah Eyang Nur Saman. Eyang Nur Saman adalah putra dari Eyang Salihin dan cucu dari Raden Sumadireja yang berasal dari Sumedang. Berdasarkan cerita juru kunci, Eyang Nur Saman adalah seorang tokoh yang berkarismatik dan disegani semasa hidupnya. Beliaulah orang pertama yang membuka kampung di daerah Cikunggalah. Sebelum Eyang Saman datang ke tempat tersebut, dahulunya sebagian daerah ini adalah sebuah rawa dan hutan belantara. Dengan niat dan tekad yang bulat, maka Eyang Nur Saman akhirnya bisa tinggal dan menyebarkan agama di daerah tersebut. Hingga akhirnya, Eyang Nur Saman bisa hidup menetap dan menikah dengan seorang gadis yang berasal dari daerah Karawang dan mempunyai keturunan yang terus turun-temurun hingga sekarang. Sumedang, asli keturunan Sumedang, Salihin teh Nur Saman bin Salihin, Salihin bin Somadireja, mantap. Lamun di Pulau Kelapa, Jain Somadireja, baca ge ayah Jain Somadireja gitu, pasti. Itu teh ngaran bapak sebenarnya. Bosok Jain Somadireja orang-orang itu orang Sumedang, Somadireja itu orang Sumedang, Raden Somadireja itu orang Sumedang. Istri nama orang dia. Orang dia. Oh iya benar. Di bang tadi dah baru cara mata aki-aki teh no. Eta teh berarti ka Buyut Nur Saman mah kakek. Kalau saya mah buyut. Putu gitu. Mana aki Buyut Nur Saman beureun ka Carma beureun ibuna Enti binti Nur Saman gitu. Meninggalnya dia tuh saya lagi kecil sih. Bahkan kalau zaman sekarang mah bisa dipoto kan, bisa gitu. Bisa diabadikan fotonya kan gitu. Di dalam area bangunan makam, terdapat benda-benda pusaka yang digantung di dinding. Dan di bagian luar makam, terdapat juga pohon kosambi besar yang berdiri tegak di area makam, yang usianya diperkirakan sudah ratusan tahun lamanya. Pada bagian depan pemakaman, terdapat juga sumur tua peninggalan Eyang Nur Saman, yang masih utuh hingga sekarang.
Benda pusaka, pohon kosambi besar dan sumur tua itulah saksi bisu perjuangan Eyang Nursaman pada waktu itu. Untuk menghormati jasa baiknya Eyang Nursaman, kemudian di area makamnya dibangun sebuah bangunan yang kurang lebih kira-kira berukuran 6 kali 5 meter persegi. Yang tujuannya untuk kenyamanan para peziarah yang akan mendoakan almarhum di kala siang maupun malam hari. Semenjak dibangun, kini makam Eyang Nursaman sering didatangi banyak para peziarah. Baik itu warga sekitar maupun luar daerah. Apalagi pada malam Selasa, banyak para pengunjung datang yang ingin bertawasul bersama di makam keramat Eyang Nursaman. Malam Selasa jam 10 malam tuh tawasulan. Nursaman teh sing orang teh singkatan, lamun urang bisa ngabaca mah. Nur teh cahaya, saman teh sakti mandraguna gitu. Lamun urang teh bisa ngabuka kadenya. Kunaon wali salapan pernah nganjrak, pernah nincak ka cukang galeuf kan gitu. Aya saha di cukang galeuf? Si orang teh aya guruna, Syekh Nurjati anu ngabogaan sakti mandraguna. Syekh Nurjati pan diberi itu nama. Di sebelah makam Eyang Nursaman, terdapat satu makam lagi. Ialah makam istrinya, yang biasa disebut Uyut Enong. Uyut Enong berasal dari Karawang. Dari pernikahannya dengan Eyang Nursaman, Uyut Enong dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kini, kedua makam keramat tersebut setiap harinya terus didatangi para pengunjung untuk berziarah dan mendoakan kedua almarhum. Berkat jasa kedua orang tersebut, kini daerah Cikung Galeh tumbuh makmur dan dihuni oleh banyak penduduk, khususnya orang-orang Karawang dan sekitarnya. Sebetulnya gimana ya? Ada sih orang yang mau ngajuin ke Pemda gitu kan, atau ke dewan-dewan gitu kan. Sebenarnya susah di kampung ini, susah karena apa? Makam keluarga bukan makam umum, karena sangkut pautnya yang keluarga tuh nama ini kebun ini disatuin satu sertifikat. Jadi kalau dia menuntut sertifikatnya akhirnya kan demikian. Itulah tadi kisah singkat tentang Eyang Nursaman dan istrinya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau. Dan jika kalian suka dengan tayangan tadi, silahkan subscribe, like, dan komen, serta bagikan kepada sahabat-sahabat dekat kalian. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Wassalam.